Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sebagai bahan renungan politik menjelang Pilpres dan lainnya tahun 2024 nanti, bahwa kita bangsa Indonesia diuji bagaimana kita melakukan suatu perubahan yang sangat fundamental kalau ingin dikatakan, atau bagaimana bahwa tahun-tahun politik ke depan adalah benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat, bukan aspirasi segelintir orang atau segelintir orang yang tidak peduli bahwa bagaimana nuansa demokrasi sejati itu bisa tercapai. Nah, saudara-saudaraku, saya tidak banyak berkomentar tentang masalah Pilpres tahun 2024 ini, kecuali bahwa semua calon konsisten itu benar-benar mereka bermain cantik atau bermain sejujur-jujurnya dan setulus-tulusnya. Dan jujur saya katakan bahwa sejak zaman periode SBY saya tidak pernah memilih. Nah, jawabannya saya yakin ada juga pada kawan-kawan. Mengapa saya tidak memilih? Saya sederhana saja dengan satu bahasa, dengan satu kata, bahwa bagaimana sih ingin memilih sementara pilihan calon presiden itu tidak lebih daripada mengemban politik boneka ataupun politik jahiliyah. Dan ini sudah jelas, dan kenyataannya seperti itu. Siapa bilang bahwa presiden sekarang ini adalah seperti merupakan hasil daripada pemilihan yang jujur, peduli, dan tanggap terhadap hati nurani? Tetapi sisi lain juga saya ingin mengatakan bahwa dalam berpolitik itu tidak ada paksaan, termasuk tidak ada paksaan untuk memilih siapa dan dipilih siapa. Yang jelas kembali kepada hati nurani masing-masing. Saya sadar bahwa ketidakterpilihannya Prabowo itu sudah jelas mengapa, dan terpilihnya Jokowi itu sudah jelas mengapa. Dan Metro TV dan TV One juga sudah jelas menunjukkan dan mempertontonkan kepada bangsa Indonesia ini betapa bahwa kejujuran dalam pemilu itu sangatlah mahal di negeri ini, sangatlah mustahil di negeri ini. Tetapi saudara saya bernama Anies Baswedan, mudah-mudahan dia bisa terpilih sebagaimana adanya. Dan tetapi kita harus sadar bahwa yang mencabut dan yang mengangkat seorang pemimpin secara substansial dan hakikat bukanlah manusia, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya yakin itu sebagaimana nasihat mulia muhasyafa ifali pada falsafati ilahi, bahwa orang yang beriman itu selalu mendapat hidayah dari Allah, sehingga hatinya selalu bahagia, pikiran dan perasaan tentram karena berlepas diri dan meninggalkan orang yang musyrik dan munafik, karena yakin dengan kemahaguan Allah yang Maha Pembela, yang Maha Kaya, yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, yang Maha mengetahui kebutuhan hamba-hambanya. Maka cintailah Allah, sebab Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang beriman kepadanya, dan rindu padanya, sebab Allah merindukan hamba-hambanya bertakwa dan tawakal kepadanya. Saudara-saudaraku, renungan politik pada malam hari ini di Pelabuhan Kolaka, saya transit untuk menuju Kendari dengan kelak suatu cita-cita yang barangkali sebagian orang mengatakan mustahil, tapi segelintir orang mengatakan bisa saja terjadi.
Tapi saya tidak akan mengatakan apapun kecuali kita semuanya sepakat bahwa tahun politik 2024 itu kiranya memiliki warna yang berbeda dengan tahun politik masa lalu. Itu tadi 4 kali saya tidak pernah ikut memilih, dan semoga tahun 2024 ini saya akan memilih. Tetapi kalau tanda-tanda sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan, maka kewajiban saya hanya satu: bagaimana dan untuk bagaimana dan siapa, bahwa barangkali saatnya revolusi intelektual rakyat Nusantara kita mulai. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita sendiri, umat kita, keluarga kita, bahwa demokrasi yang sejati itu bukanlah mustahil untuk bisa terwujud, tetapi jalan menuju itu barangkali penuh duri dan berliku. Tetapi bagaimanapun, bangsa yang besar adalah berangkat dari perjuangan secara tulus, secara fundamental, dan secara menyeluruh. Bagaimana sistem perpolitikan negara ini bisa benar-benar berwujud. Mungkin berbeda pandang dengan kawan-kawan saya di grup ini, dan itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Justru saya berharap dari Sulawesi ini atau kawasan timur ini lahir seorang pemimpin. Tapi kita tidak tahu siapa orangnya. Sudahlah, barangkali ini hanyalah sebuah mimpi, tapi bagi saya boleh jadi itu suatu realitas yang akan terjadi. Demikian saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.